Kalau konsumennya ada, produsennya nggak ada, andaikan memproduksi prospek nggak? Prospek kan? Ya itu kenapa lagi kok nggak produksi? Kenapa lagi? Ya, mungkin faktor itu ya Pak. Iklimnya mungkin cuacanya nggak cocok gitu sama tumbuhan-tumbuhan bonsai gitu kan. Kalau saya boleh ngomong, faktor edukasinya kurang. Edukasi. Benar nggak? Saya tanya itu, jawabannya ke situ. Jadi di dunia pendidikan kurang perhatian terhadap Para bonsai. ilmu bonsai yang kategori prospek tadi. Ya enggak? Saya mulai tahun 91 sebagai supplier ke Eropa 5 negara. Mulai 91 sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman faktornya ada krisis global, ada pandemi. Itu di samping intervalnya dikurangi, volumenya juga dikurangi. Karena di sana juga kena pandemi kan. Kena krisis juga. Kalau pembeli kebanyakan online apa offline Pak di sini? Kalau dulunya online masa ada. Ya. Kalau dulu offline. Kalau sekarang kebalik. Online, lebih ke online. Karena dampak daripada krisis Jepang, Inggris, Indonesia ada pengaruh, pasar bonsainya sepi. Untung masih ada online. Jadi pasar online agak dominan. Apa Rek? Oh, berarti dulu yang 5 negara itu ya datang ke sini offline. Belinya. Iya. Kebanyakan itu Setiap saat. Setiap mau membutuhkan datang sendiri. datang sendiri ya. Untuk pelanggannya itu kebanyakan dari negara mana? Belgia, Belanda, Italia, Jerman, Belgia. Eropa semua. Eropa, 5 Asia negara. nggak ada. Asia. Eropa. Kalau Asia Cina, kan Jepang pasar gitu. online itu tadi. Singapura, Malaysia, Cina, Jepang. Cina, Jepang belum. Belum. Karena bonsai itu lahirnya Cina kan, Iya. tapi Mereka disempurnakan Jepang. Nah, rumus yang diciptakan oleh Jepang inilah yang diakui dunia. Dan kalau berbicara pasar, rumus Jepang itu yang paling disukai. Makanya mulai 84 saya 1984 saya belajar rumus bonsai yang dari Jepang itu. oh, nggak ada gurunya. Gurunya Ada? ada. Dari Jepang juga. Enggak. Gurunya dari Bandung, tapi udah almarhum sekarang. Berarti kalau sejenis beringin di sini cuma ada di Indonesia, Pak. Kayak beringin nih. Atau ada juga di Cina sama Jepang tadi. Kalau jenis beringin itu kan ficus ya. Ya, tikus. Sejak ada pasar bonsai ini udah menyeluruh. Pasar bonsai, pasar tanaman hias menyeluruh. Tapi variatifnya kan beringin golongan tanaman tropis. Golongan ficus kan.
Nah, variatifnya di daerah tropis, tentunya Indonesia, jenis ficus variatifnya banyak. Cuman di sisi lain perkembangan teknologi, biasanya Thailand menciptakan jenis-jenis baru, jenis-jenis genetik ficus baru yang di dunia belum ada diciptakan di situ. Itu teknologi yang nantinya pasar tanaman. Untuk karyawannya kerjanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 4 Sore. ya. Itu yang laki-laki, yang perempuan jam 7 sampai jam 12 selesai. Kalau perempuan bagian apa Pak? Biasanya? Jabutir. Repotting, terus penyiangan rumput. Ada berapa karyawan perempuan? Laki perempuan harian plus bulanan 30-an orang. Kalau sepi gini ketir-ketir. Salah kali minus terus. Berarti di sini nggak hanya bonsai aja kan, soalnya tadi kita keliling-keliling ada tanaman lain. Tanaman hias. Nah, tanaman hias ini tugasnya ibu nih. Ibu ini termasuk saya bikinkan sawah di atas rumah ini. Bawa di atas rumah. Hidroponik. Karena tanaman hias itu tidak ada alasan untuk tidak bisa. Dinding bisa ditanami, pagar bisa ditanami, udara bisa ditanami. Yang penting kena sinar matahari kan. Sedikit cahaya bisa. Ada jenis-jenis tertentu. Berarti di daerah kalian ada tanaman, ada bonsai, ada tanaman hias, ada, tapi tidak sedetail di sini. Ya. Itu, Budidayakannya itu. yaitu perlunya di bangku perkuliahan dikasih kesempatan untuk melatih skill, ya, yang mana di daerahnya ada, ternyata ada untuk dipelajari dan sebagainya. Jadi saya harapkan jangan sekolah semata-mata ngejar ijazah. Karena kesuksesan generasi penerus, kesuksesan negara pun itu apabila punya skill. Punya ijazah insinyur, sarjana, tapi nggak punya skill. No. Bener ya? Coba kalau ada muncul pertanyaan gitu, Hmm. kenapa sih kami harus beli bonsai gitu? Ada nggak filosofi dari tumbuhan bonsai? Bonsai kan sebagian daripada hobi. Hobi kan variatif. Hobi judi, Iya. hobi main perempuan, hobi balap mobil, hobi. Nah, itu sebagian daripada hobi. Jadi arahnya, ya, arahnya
manusia punya duit biar bisa membuang duitnya. Iya enggak? Tapi bukan kebutuhan kan? Hobi kan? Coba kamu punya hobi apa? Main bola. Main bola. Main bola. Bukan kebutuhan kan? Bukan. Tapi bolanya beli nggak? Beli. Nah itu sama. Tapi itu kan Lapangannya nyewa. Iya nggak? Ya. Keluarin duit. Agar duit kamu yang lebih bisa buang. Itu hukum alam namanya. Biar usaha yang terkait jalan. Bonsai juga gitu. Nah, ini satu contoh yang tadi saya berbicara terutama skill, bukan ijazah. Ya. Ini tanpa punya ijazah, tanpa bisa bahasa Inggris juga. Cukup gali skill di sini, tak gaji lagi. Berangkat ke Jerman 3 bulan, pulang pesawat PP gratis, makan tidur gratis, ya. Pulang ngantongi 2.800 euro. Hitungan berapa? 3 bulan. Ya. Itu sudah terjadi 2 orang karyawan saya. Nah, ini bulan 5 ini yang duduk menghadap ke sana mau berangkat juga. Bahasa Inggris nggak bisa. Karena ada translate. Ngerti kan? itu skillnya maksudnya diperlombakan atau Enggak, dipekerjakan? customer saya di sana. Oh, Customer saya kan di sana nursery. Nah, kebetulan si customer saya ini kan juga punya langganan bos-bos yang beli bonsainya. Nah, pada saat ngerawat itu anak buah saya ngerjain. Perjanjiannya 25 juta per 3 bulan. Makan tidur gratis, pesawat PP gratis. Tapi selama 3 bulan, bos-bos yang puas dengan karya anak buah saya itu, ada kalanya ngasih fee 5 euro, 10 euro. Ngumpullah 2.800 euro di kantongi. Coba kalau berbicara ijazah apa? Bukan saya nyombongkan diri, bukan ya. Tapi itu fakta. Agar kalian mengarah ke skill, meskipun yang dikejar juga sisi lain ijazah kan, terutama skill. Itu saran saya. Karena kesuksesan seseorang juga skill. Itu yang lokal ya, pembeli lokal, itu mayoritas kan pemula. Nah, kalau kelas pemula biasanya golongan bahan dan souvenir. Dan jadi golongan kelas bahan dan kelas souvenir. Ngerti? Sudah ngerti kelas bahan dan atau kelas souvenir.
Kalau bahan yang belum finish ini, tapi kan bisa dipilih yang karakternya nantinya jadi bagus. Harganya kan masih relatif bahan. Itu kesukaan pemula. Kalau untuk di luar, untuk non lokal, Souvenir rata-rata. Karena kalau non lokal itu di samping hobi kebanyakan semacam tuntutan peraturan pemerintah setempat dari negara sana, negara. Satu contoh di Eropa itu. Siap kepala manusia harus punya minimal 10 tanaman. Nah, itu punya lahan atau tidak harus punya 10 tanaman. Nah, bagi kelas menengah ke bawah cukup bunga tulip harus di jendela. Tapi kelas menengah ke atas bonsai 3 bulan mati buang beli lagi. kenapa bisa mati tuh? Hah? Kenapa enggak seumur hidup gitu hidupnya? Tak cocok tak cuacanya. Sebenarnya bisa, cuman kalau kelas souvenir Enggak rawat kan rugi. bagi perawat. Padahal kelas souvenir itu di sini 100.000, di sana 100 euro. Berapa itu? Berarti mereka beli di sana, ya, contoh 3 bulan udah mati. Mati Alasannya musim kenapa, dingin. Pak? Oh, berarti cuacanya kan? Tapi kalau kelas koleksi menghadapi musim dingin ada penitipan greenhouse tropis. Ada di sana. Ada. Bayar. Ya, ya. Ya tentu. Kan ada undang-undang. Greenhouse tropis ada. Jadi termasuk customer saya itu juga punya greenhouse tropis, greenhouse non tropis ada. Jadi greenhouse tropis memberi kesempatan pelanggannya yang punya koleksi titipkan kalau musim dingin. Termasuk proses perawatannya mendatangkan karyawan dari anak buah saya itu. Ini luas lahannya berapa hektar, Pak? Cuman 1,5. Tapi udah keliling sana. Ya, sampai ke belakang. Oh. Tapi jembatan tuh Bapak yang buat? Tahun 1990 Dibuat, Pak? bangun. Dari Bapak ya? Ya. Kayu Kalimantan. Buat ya? Buat. Kalau Ulin. ya tentu. Kalau toh sekarang untungnya nggak bisa datangin lagi dari sana kan. Kalau toh sekarang bisa datangin kayu ulin, ya, yang ada bukan setua itu. Bener. Di Kalimantan ya susah sekarang. Nah, Apalagi di luar. yang tua-tua habis. Tapi kuat tuh. Kuat 20 tahun lagi lah. Tahun 90. Ya, udah 33 tahun. kuat nih kalau itu. Renovasi sekali. Jangan tipenya tambah tua, tambah kuat. Renovasinya tak kasih besi bawahnya. Karena saya suka motif. Motif tetap, kekuatannya berubah. Dulunya agak gini. Mengandung. Nah, melengkung ke bawah. Begitu dikasih siha, tentang. Itu pot-potnya ini Pak, bikin sendiri apa impor? Ada anak buah yang bikin. Itu ada tulisan Cina itu Pak. Ya, kan kita itu harus bisa menciptakan hal yang baru, yang mana pasarannya yang bagus. Contoh, ya,
Orang-orang Pontian kebanyakan suka pot dari Cungkok, ya kan? Cungkok. Saya beli satu jenis satu. Kasihkan tukang, bikin ini dari semen. Jadi pot semen rasa Cungkok, judulnya kan. Harganya semen, tapi rasanya Cungkok, boleh kan? Nanti di sini juga jual pot kan? Iya, itu di situ ada pot kan. Banyak dari Bapak. Peralatan bonsai. Itulah namanya skill. Jadi harus ada kerjasama. Wah. Iya. Pos di rumah Bapak. Ini mulai kecil. Ikut saya. Sampai sekarang punya cucu.